Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyuri biidznillah taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada pembacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan kita jalannya sedikit agak cepat pada bagian-bagian yang tidak terlalu berhubungan, atau misalkan pembahasan beliau sangat panjang maka kita ringkaskan dan kita langsung masuk pada faslun fi hadihi fi dzikri, pasal pembahasan petunjuk Rasulullah SAW di dalam masalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal pembahasan bagaimana zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kehidupan tentu saja penuh dengan cobaan dan juga ujian. Dan salah satu ujian yang paling berat yang menimpa seorang muslim adalah ujian yang berkenaan dengan hatinya, di mana hati seorang manusia itu senantiasa bolak-balik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan dua hati dalam satu tubuh manusia. Karena itulah Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya di dalam hati manusia itu ada segumpal darah yang jikalau itu baik maka baiklah semua yang dilakukan oleh anggota badannya, dan jikalau itu jelek maka jeleklah semua apa yang dilakukan oleh anggota badannya, dan itu adalah hati. Kebutuhan manusia untuk memberikan asupan yang baik terhadap hatinya itu tidak kalah penting, bahkan lebih penting daripada asupan terhadap badannya, terhadap fisiknya. Sebab manusia terdiri daripada dua, ada hal-hal yang berhubungan dengan jasmani dan ada yang berhubungan dengan rohani. Nah, salah satu asupan gizi bagi hati manusia itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang menyebabkan hati sangat galau dan senantiasa risau dan bersedih. Yang pertama adalah dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di mana beliau menyatakan, "Al-ithmu ma haqa fi sadrik wa karihta ayyatali alaihi nas." Dosa itu adalah sesuatu yang menyesakkan di dalam hati engkau dan engkau malu jikalau sampai dilihat oleh manusia. Adapun yang kedua, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hammud dunya, yakni ambisi terhadap dunia. Maka Rasulullah SAW beliau menyatakan, barang siapa yang ambisinya adalah dunia, ja'alal faqra baina ainaihi, Allah Ta'ala jadikan ketakutan atas kemiskinan di depan matanya membayang, kemudian hatinya senantiasa galau, dan tidaklah dia dapatkan daripada dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Waman kana hammuhu al-akhirah, dan barang siapa yang ambisinya adalah akhirat, Allah Subhanahu wa taala jama'a syamlah, Allah Taala kumpulkan kekuatannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan dunia untuknya dalam kondisi dia tidak menginginkannya. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang petunjuk Rasulullah SAW dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu menjadi tenang dengan zikir kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Hanya saja dengan berzikir kepada Allah, hati yang gundah gulana dan galau itu bisa tenang. Hati itu bisa tenang.
Dan banyak motivasi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan, sekuat-kuatnya kita tanpa batasan jumlah atau bilangan. Contohnya misalkan Allah taala berfirman, "Udzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa ashiyan." Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sangat banyak, dan bertasbihlah kalian kepada Allah baik pada pagi maupun petang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW juga menyatakan sabaqa al-mufarridun, telah mendahului kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala al-mufarridun. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa man hum al-mufarriduna ya Rasulullah, siapakah itu mereka yang mendahului kami menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menyatakan mereka adalah orang yang difirmankan oleh Allah taala dalam firman-Nya, adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Mereka adalah orang yang sangat banyak zikirnya kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Sangat banyak, menunjukkan penekanan yang bersangatan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, kalau kita lihat, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ketika salat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan zikir yang banyak, ulama katakan sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya, tanpa putus. La'allakum tuflihun, kalian akan beruntung dan mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ta'ala fi kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW, beliau itu zikir kepada Allah dalam semua hal, tanpa putus sama sekali. Jadi Rasulullah SAW itu continue, dawam, tanpa putus sama sekali, lisan dan hati beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan bacakan bagaimana petunjuk Rasulullah SAW dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini para ulama telah menyebutkan dan menuliskan beberapa kitab yang bermanfaat. Contohnya misalkan ada kitab yang berjudul Hisnul Mu'min, demikian juga A'malul Lail fil Yaumi wal Lailah, amalan yang dilakukan di satu hari dan satu malam dari amalan-amalan sunnah. Demikian juga kalau bahasa Indonesia saya lihat ada tulisan Ustaz Abdul Yazid rahimahullahu taala, zikir pagi dan petang. Demikian juga buku sedang yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Ustaz Yazid juga, judulnya adalah Doa dan Wirid berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada begitu banyak keutamaan zikir jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesungguhnya kata Imam Ibnu Qayyim, hati manusia itu terperangkap dengan jaring syaitan dan juga hawa nafsu, sampai dia membebaskannya dengan memohon dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar bahwa diam itu adalah emas, dan ini saya sebutkan adalah perkataan yang salah. Diam itu menimbulkan kegalauan. Akan tetapi diam sambil berzikir kepada Allah, itulah sumber ketenangan. Itulah sumber ketenangan. Ada hampir 100 manfaat zikir yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan itu juga disebutkan oleh Ustaz Yazid di buku Doa dan Wirid, kurang lebih 40-an manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Intinya seorang muslim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Orang mukmin itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring.
itu adalah keadaan seorang mukmin. Dan zikir ini uniknya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibaca sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya, tanpa ada batasan, tanpa disyaratkan wudu dalam semua kondisi apapun, kecuali ketika seseorang berada di dalam toilet. Makanya telah kita sebutkan ketika keluar daripada toilet, zikir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah Ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampun kepada Engkau karena terputus dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sejenak ketika berada di kamar kecil tadi. Naam. Faslun fi hadihi fi dzikri. Fasal pembahasan bagaimana zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul khalqi dzikran lillahi azza wa jalla. Adalah Rasulullah SAW contoh yang sangat ideal dalam implementasi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal kana kalamuhu kulluhu fi dzikrillahi wa ma wala. Bahkan kalau kita teliti, semua ucapan yang keluar daripada Rasulullah SAW itu dari awal sampai akhir tanpa pengecualian sedikit apapun, semuanya adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran itu adalah zikir kepada Allah, kemudian tasbih, tahlil, tahmid, kemudian salawat, demikian juga amar ma'ruf nahi munkar itu adalah zikir kepada Allah. Demikian juga penyampaian ilmu itu juga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat, amar ma'ruf nahi munkar itu semuanya adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh lisan. Demikian juga doa. Maka kalau diteliti, kata beliau rahimahullahu taala, dari awal sampai akhir apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini patut kita contoh. Jadi kita contoh bagaimana yang keluar daripada lisan kita itu adalah membaca Al-Quran, kemudian zikir kepada Allah, atau tentang ilmu, atau tentang nasihat, atau amar ma'ruf nahi munkar, atau canda yang menambah semangat ibadah kepada Allah, atau motivasi dalam kebaikan, dan hal-hal yang semacamnya, sehingga tidak ada hal yang sia-sia. Wa kana amruhu wa nahyuhu wa tashri'uhu lil ummati dzikran minhu lillah. Bahkan semua penyampaian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perintah beliau, dari larangan beliau, dari penjelasan syariat Islam kepada umat, kepada para sahabat, itu semuanya adalah bentuk zikir Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhbaruhu an asma'i rabbi wa sifatihi wa ahkamihi wa af'alihi wa wa'dihi wa wa'idihi dzikran minhu lah. Demikian juga Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat tentang asma'ul husna, tentang sifat Allah, tentang tauhidullah, hukum-hukum Allah, tentang ancaman, tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah, demikian juga pengagungan, tasbih, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar daripada doa dan zikir khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Naam. Wa sukutuhu wa samtuhu dzikran minhu lahu biqalbi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas daripada zikir kepada Allah saat diam. Jadi saat diam, makanya seorang mukmin ketika saat sendirian dia merasa tenang karena dia merasa berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di keramaian juga dia merasa sepi, sebab yang dia pandang adalah dan dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Fakana dzakiran lillahi fi kulli ahyani. Dan adalah Rasulullah SAW berzikir kepada Allah, ringkasnya kata Imam Ibn Qayyim, pada semua waktu dan kesempatan beliau. Wa ala jami'i ahwalih, dan pada setiap keadaan yang beliau hadapi. Senantiasa beliau zikir kepada Allah, tidak pernah putus. Maka Ahlussunnah wal Jamaah adalah seseorang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kaum sufi. Ya, sebagian orang memandang kaum sufi itu adalah kaum yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Ini adalah satu hal yang salah. Contoh ada pada Rasulullah SAW, bacaan yang diucapkan harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga tata caranya, maka ahlu sunnah lebih berhak untuk paling banyak zikirnya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Fakana dzikruhu lillahi yajri ma anfasih. Dan adalah zikir Rasulullah SAW itu mengalir bersama tarikan dan hembusan nafas beliau tanpa putus. Jadi setiap tarik nafas, setiap beliau menghembuskan nafas, itu lisan beliau dan hati beliau tidak kosong daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qa'iman wa qa'idan wa ala dhanbi, baik beliau berdiri, beliau duduk, beliau berbaring, wa fi masyyihi wa rukubihi, saat beliau jalan maupun di atas kendaraan, wa sayrihi wa nuzulihi, baik saat beliau jalan maupun saat beliau sedang mukim. Jadi intinya tidak putus daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kana idza istayqadha, contohnya kata beliau, ada beberapa momentum yang seseorang dikatakan telah banyak zikir kepada Allah. Dan Allah Ta'ala mengancam bagi seseorang yang dia berpaling daripada zikir kepada Allah. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang dia berpaling daripada zikir kepada Allah, maka kami jadikan kehidupannya begitu sempit. Ya, kehidupannya begitu sempit. Sebaliknya kata para ulama, barang siapa yang banyak zikirnya kepada Allah, maka kehidupannya akan lapang. Ada 3 momentum seseorang dikatakan sudah mencukupi sehingga termasuk daripada orang yang banyak berzikir kepada Allah. Momentum yang pertama adalah ba'da salawat, setelah salat yang wajib. Ya, kalau kita berzikir kepada Allah, Allahumma antas astaghfirullah, Allahumma antas salam minkas salam, kemudian la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Kemudian yang 33, kemudian ayat kursi dan 3 surah yang biasa dibaca. Maka ini yang pertama, momentum yang pertama, ba'da salawat, ketika sesudah salat minimal. Kemudian yang kedua, fil guduwi wal asal, saat pagi dan petang. Saat pagi dan petang biasanya kan ada zikir pagi dan petang. Adapun yang ketiga adalah qablan naum wa inda istiqat, saat ketika tidur dan saat bangun. Ini adalah 3 momentum yang kalau kita lakukan zikir-zikir yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, maka kita insyaAllah telah memenuhi standar minimal orang yang banyak zikir kepada Allah. Sehabis salat, kemudian apa tadi? Pagi dan petang, kemudian ketika akan tidur dan bangun daripada tidur di subuh hari. Nah, wa kana idza istayqadha qala. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim kemudian mulai menyebutkan contoh-contoh zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika membuka mata beliau, terbangun daripada tidur beliau berkata dan berdoa, berzikir kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami, dan kepadanya lah kita akan dibangkitkan. Ya, segala puji bagi Allah yang telah mematikan kami. Sebab tidur itu adalah akhul maut, saudara daripada kematian. Saudara daripada kematian. Wa qalat Aisyah, dan berkata Aisyah ketika mencontohkan bagaimana zikir Rasulullah SAW, kana idza habba minal laili kabbara 10. Adalah Rasulullah SAW ketika beliau telah memasuki malam hari, bersiap-siap untuk istirahat, beliau bertakbir 10 kali. Beliau kemudian membaca subhanallah wa bihamdihi 10 kali, subhanal malikul quddus 10 kali, astaghfirullah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali. Kemudian beliau membaca Allahumma inni a'udzubika min dikid dunya wa diki yaumal qiyamah. Ya Allah, aku berlindung daripada kesempitan dunia dan kesempitan akhirat sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Wa qalat aidan kana idza istayqadha min al-lail qala la ilaha illallah subhanak. Ketika saat bangun daripada tidur beliau berkata la ilaha illallah subhanak,
Allahumma astaghfiruka li dhanbi, ya Allah aku mohon ampun daripada dosaku. Wa as'aluka rahmataka, aku mohon kepada Engkau rahmatmu. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini di antara zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika terbangun di malam hari. Ada bangun saat subuh hari dan ada terbangun di sela tidur di malam hari. Maka ini menunjukkan jamaah bahwa salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah berusaha menghafal. Ya, kita harus berusaha menghafal. Ada effort yang kita lakukan, membeli buku, ya, kemudian menghafal ya, zikir dan doa yang berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu adalah langkah pertama. Di samping tentu saja adalah niat dan kemauan, kemudian kita berusaha menghafal sehingga setiap momentum kita tahu zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga ketika bangun di malam hari daripada tidur beliau menyatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah Allahumma ighfirli. Kemudian kata beliau, barang siapa yang berdoa setelah itu atau dia salat maka pasti dikabulkan dan diterima. Pasti dikabulkan dan diterima. Maka demikianlah Rasulullah SAW terbangun, langsung yang beliau ingat adalah Allah. Ya, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lailata mabitihi indah. Ibnu Abbas menceritakan ketika beliau mabit di rumah Aisyah, innahu lamma staiqadha rafa rasahu ila samai wa qala al-ashr al-ayatil khawatima min surati Ali Imran. Adalah Rasulullah SAW ketika terbangun, beliau mengangkat kepala beliau ke langit. Kemudian beliau mengangkat tangan saya membaca 10 ayat daripada akhir surah Ali Imran. 10 ayat akhir daripada surah Ali Imran yang berbunyi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar, dan seterusnya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, sampai pada ayat yang ke-10 terakhir daripada surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain beliau membaca zikir yang berbeda-beda. Jadi ada banyak zikir yang berbeda, terkadang membaca ini, terkadang membaca itu. Penting bagi kita untuk menghafal minimal salah satunya. Kemudian beliau mengucapkan doa, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu antal haq. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika bangun daripada tidur di malam hari. Ya Allah, Engkau adalah cahaya langit dan bumi dan apa yang ada di antara semuanya. Bagi Engkau pujian, Engkaulah yang menegakkan langit dan menciptakan, menghamparkan bumi dan apa yang di dalamnya. Engkau adalah hak, janji Engkau adalah hak, perkataan Engkau hak, dan bertemuan dengan Engkau adalah hak, dan seterusnya. Sampai pada doa Rasulullah SAW, la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi sangat banyak memang zikir Rasulullah SAW. Wa qalat Aisyah, dan Aisyah berkata, kana idza qama minal laili qal. Dan Aisyah menceritakan adalah Rasulullah SAW ketika bangun di malam hari. Sebagian para ulama menyebutkan maksudnya adalah tahajud, salat malam. Beliau membuka Waqalat Aisyah, di hadis sebelumnya Aisyah berkata, adalah Rasulullah SAW ketika bangun di malam hari membaca tadi subhanallah 10 kali. Habba itu maksudnya adalah ketika bangun, ya, bukan bersiap daripada tidur. Waqalat Aisyah, dan Aisyah berkata, kana idza qama minal laili qala. Rasulullah SAW ketika bangun di malam hari dan beliau akan tahajud,
beliau mengucapkan doa. Sebagian para ulama menyatakan ini adalah doa istiftah. Jadi Rasulullah SAW ketika salat malam itu doa istiftah beliau beda. Biasanya kan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib dan selanjutnya. Nah, ketika saat tahajud, doa iftitah yang beliau baca adalah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini atau ihdina limaktulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ada doa iftitah yang berbeda ketika saat tahajud, yaitu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard wa ma bainahuma dan selanjutnya. Wa kana idza awtara khatama witrahu ba'da faragihi biqouli subhanal malikil quddus. Setelah selesai salat malam, beliau biasanya salat witir, dan setelah salat witir beliau membaca subhanal malikil quddus. Dan saat Ramadan kita kan biasanya juga witir berjamaah, itu seharusnya imam tidak lupa membaca beserta makmum subhanal malikil quddus pelan 2 kali, kemudian yang ketiga agak panjang dan dikencangkan. Wa kana idza kharaja min baitihi yaqulu bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Beliau ketika keluar rumah, nah yang tadi adalah ketika bangun di tengah malam atau bangun di pagi hari. Nah, berikutnya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang zikir Rasulullah ketika keluar rumah. Keluar rumah itu kan saat di mana seseorang ada keperluan apapun. Seseorang tidak tahu apa yang dihadapi di luar rumah, berbagai macam hal yang mungkin saja terjadi, maka penting bagi seorang muslim untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keluar rumah supaya dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak seseorang keluar rumah kemudian kembali dalam kondisi sakit, atau keluar rumah kemudian kembali dalam kondisi terluka, atau keluar rumah hidup tetapi kembali dalam kondisi telah meninggal. Maka penting, salah satu momentum atau saat yang sangat penting bagi kita untuk berdoa dan berzikir kepada Allah adalah saat keluar rumah. Itu harus mengingat, istilahnya demikian, mengingat Allah kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana idza kharaja min baitihi yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Beliau senantiasa membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika min an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama alayya aw ajhala alayya. Rasulullah SAW ketika keluar rumah beliau membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udalla. Ya Allah, aku berlindung daripada Engkau daripada menyesatkan atau disesatkan. Au azilla au uzalla, atau menghinakan atau tergelincir atau menggelincirkan orang lain. Au adlima au udlama, atau aku menzalimi orang lain atau jangan sampai aku dizalimi. Au ajhala au yujhala, atau aku membodohi orang lain atau aku dibodohi oleh orang lain. Hadisun sahih kata beliau. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi daripada hadis Ummu Salamah. Ini adalah doa perlindungan saat ketika keluar rumah. Kita berlindung jangan sampai kita menyesatkan orang lain, kita juga tidak tersesat. Kita berlindung jangan sampai menggelincirkan orang lain, kita juga tidak tergelincir. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai menzalimi orang lain dan kita juga tidak dizalimi. Kita tidak membodohi orang lain, kita juga tidak dibodohi. Jadi luar biasa. Wa qala man qala idza kharaja min baitihi, dan Rasulullah SAW mencontohkan beliau ketika keluar daripada rumah beliau berzikir kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini yang paling gampang. Ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah.
tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi ketika seseorang berzikir kepada Allah, dia seakan-akan mempunyai sandaran yang kokoh. Dia seakan-akan mempunyai pembela yang sangat kuat. Kemudian dia seakan-akan yakin bahwa dia akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqalulah, kalau kalimat ini diucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah, ada malaikat yang berkata kepada dia, hudita, engkau telah diberikan petunjuk, wa kufita, urusan engkau telah dicukupi, wa wukita, engkau telah dilindungi, wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan akan lari darinya di sepanjang jalan yang akan dia lewati. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita jadikan syaitan itu tidak betah terhadap kita, dan yang betah mendekat kita kepada kita adalah para malaikat. Para malaikat. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu lailata mabitihi innahu kharaja ila salatil fajr wa huwa yaqul. Ibnu Abbas juga menceritakan, jadi Ibnu Abbas beberapa kali nginap di rumah Aisyah, dan ada banyak hadis yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Di antaranya adalah tadi ketika Ibnu Abbas menceritakan zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW, yakni 10 akhir daripada surah Ali Imran. Kemudian di antaranya adalah hadis yang diceritakan Ibnu Abbas bahwa aku pernah bersama Rasulullah SAW salat malam ketika nginap di rumah Aisyah. Ternyata beliau membaca surah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian lanjut beberapa ayat sesudahnya yang aku kira hanya sejenak saja, ternyata sangat lama. Ibnu Abbas juga menceritakan aku salat di sebelah kiri Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pindahkan ke sebelah kanan. Ibnu Abbas juga menceritakan, nah ketika di subuh hari aku lihat Rasulullah SAW ketika jalan ke masjid, lisan beliau berkata, Allahumma ij'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan di dalam hatiku itu cahaya. Waj'al fi lisani nura, ya Allah jadikan di lisanku cahaya. Waj'al fi sam'i nura, di pendengaranku, penglihatanku. Waj'al min khalfi nura, di belakangku, wa min amami nura, di depanku, di sampingku, di bawah dan di atasku. Allahumma atini nura, ya Allah berikan kepadaku cahaya, cahaya yang menerangiku. Ini sambil jalan, sambil jalan. Maka di sini Rasulullah SAW dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim setelah membaca zikir ketika habba wa tahajjada minal lail wa qama minal lail, ketika bangun di malam hari, kemudian bangun di subuh hari. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim lanjut pada zikir yang dibaca saat ke masjid. Tadi Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura waj'al fi min khalfi nura wa min amami nura wa min tahti wa min fawqi nura Allahumma atini nura. Ya Allah berikanlah kepadaku cahaya sambil jalan kaki. Ya, sambil jalan kaki, dan kita telah jelaskan keutamaan jalan kaki ke masjid. Nah, wa qala Fadl bin Marzuq, berkata Fadl bin Marzuq daripada Atiyah Al-Aufi daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW berkata, ma kharaja rajulun min baitihi ila salati faqal, tidaklah seorang laki-laki keluar dari rumahnya untuk salat di masjid. Jadi salat ke masjid itu pun butuh penghayatan. Ketika saat jalan menuju ke masjid sambil berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika, ya Allah aku memohon kepada Engkau dengan hak orang yang memohon doa kepada Engkau, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan dengan hak jalan kakinya aku ke masjid Engkau, lam akhruj bataran wala asyaran wala riya'an wala sum'ah, saksikanlah keluarnya aku ke masjid ini bukan karena sombong, bukan karena menginginkan hal yang jelek, bukan juga karena riya, bukan juga sum'ah. Kharajtu tiqa'a sakhatika, aku keluar karena takut akan murka Engkau. Wa batiga amardatik, aku menginginkan keridhaan Engkau.
As'aluka an tunkidhani minan nari wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka kata Rasulullah, kalau doa ini diucapkan sambil jalan ke masjid, illa wakkalallahu bihi sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lah, kecuali Allah Ta'ala pasti akan menugaskan 70.000 malaikat yang semuanya memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Wa aqbalallahu alaihi biwajhih, dan Allah Ta'ala akan menghadapkan wajahnya kepadanya hatta yaqdi salatah, sampai dia selesai melakukan solatnya. Akan tetapi memang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menyatakan adalah hadis yang hasan dan sebagian menyatakan lemah, dan Al-Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Ad-Dhaifah beliau melemahkan hadis ini. Nah, kemudian zikir yang selanjutnya itu kan ketika masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid membaca doa A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Ya Allah yang Maha Agung, aku berlindung kepada Engkau dengan wajah Engkau yang Maha Mulia dan kekuasaan Engkau yang kekal abadi daripada godaan syaitan yang terkutuk. Hufidha minni sa'iral yaum. Syaitan kemudian berkata, waduh, aku tidak bisa menggoda dia lagi, sebab dia terjaga di sepanjang hari. Ketiga, akan mendekat ke masjid sebelum melangkahkan kaki pertama masuk ke dalam masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, kata Imam Ibnu Qayyim, Rasulullah SAW berkata, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini sebagaimana yang kita ketahui. Ketika keluar, beliau membaca Allahumma ftahli abwaba Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Naam. Kemudian diriwayatkan juga dengan lafaz yang berbeda, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ketika saat keluar, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi, Allahumma iftah li abwaaba min fadlik. Ketika masuk, bab rahmat. Ketika keluar, bab al-fadl atau keutamaan. Wa kana idza shalla subha jalasa fi musallahu hatta tatlu asy-syamsu yadhkurullaha tabaraka wa ta'ala. Dan adalah Rasulullah SAW kebiasaan beliau ketika salat subuh, beliau duduk di tempat di mana beliau salat sampai terbitnya matahari, beliau berzikir kepada Allah. Dan ini telah kita bahas. Walaupun misalkan saya lihat ada di antara para ulama yang mempermasalahkan hadis tentang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam At-Tirmidzi, di mana barang siapa yang duduk sehabis salat akan berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji atau umrah yang sempurna. Sebagian melemahkan, sebagian menghasankan, tetapi itu tidak signifikan, tidak terlalu penting. Kenapa jemaah? Sebab yang pertama, mafhum dan disepakati, Rasulullah habis salat subuh itu duduk berzikir sampai matahari terbit. Kalau kita permasalahkan hadis pahala apa tadi? Haji atau umrah sempurna. Anggaplah kita kesampingkan pembahasan itu. Yang jelas ulama sepakat Rasulullah setelah subuh duduk berzikir sampai matahari terbit. Yang kedua, ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan motivasi Rasulullah SAW untuk sholat 2 rakaat. Di antaranya adalah hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap ruas tulang manusia yang berjumlah 360-an ya, hendaklah disedekahi. Dan sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, tahmid dan tahlil adalah sedekah, dan mencukupi sedekah semua ruas tulang Bani Adam 2 rakaat yang dilakukan
Ya, 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Di waktu duha matahari terbit meninggi sedikit. Jadi tidak ada hal yang perlu diperselisihkan. Sebab ketika ada yang mempermasalahkan salat salat 2 rakaat berzikir habis subuh, kemudian duduk sampai terbit matahari meninggi sedikit, kemudian salat 2 rakaat, ada yang mempermasalahkan hadisnya lemah. Ini sebetulnya kesalahpahaman. Yang lemah hanyalah keutamaan fadilah amal dengan pahala haji atau umrah. Di luar itu berzikir sesudah sholat disepakati dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan sholat 2 rakaat ketika matahari terbit itu juga disepakati. Yang dipermasalahkan hanyalah apa tadi? Pahala seperti haji dan umrah. Nah, jemaah. Kemudian Rasulullah SAW juga membaca zikir pagi dan termasuk juga petang sebagai berikut. Nah, selanjutnya ini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang zikir pagi dan petang. Jadi saya memotivasi kepada saya dan jamaah sekalian kita menghafal semua zikir pagi dan petang, sebab ini adalah Isnul Hasin, ini adalah benteng yang kokoh. Ya, benteng yang kokoh bagi seorang muslim, memudahkan urusannya, menenangkan hatinya, kemudian melindunginya daripada sihir dan juga berbagai macam hal yang tidak diinginkan. Wallahu taala alam bissawab. Kita ingatkan juga keluarga kita di rumah jangan lupa membaca zikir pagi dan petang, sebab itu sangat penting. Nah, wallahu taala alam bissawab. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, jemaah dipersilakan. Ya, silakan. Nah, iya. Oh, iya. Oh, iya. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, penekanan berzikir di tempat di mana dia duduk itu kalau ditilik hadisnya itu ada penghususan di salat subuh. Di salat subuh. Thumma yadhkurullah tabaraka wa ta'ala man shalla subha jama'atan thumma jalasa fi makanihi alladhi yusalla fihi aw fi musallahu alladhi yusalla fihi yadhkurullah tabaraka wa ta'ala, dan sampai ke akhir hadis. Maka penekanan khususnya itu ada dalam hadis yang disertakan dengan keutamaan pahala haji dan umrah tadi. Maka sebagian para ulama menyebutkan ini hanyalah penekanan dan termasuk duduk di tempat di mana dia sholat, maksudnya adalah di masjid di mana dia sholat. Ini makna yang lebih luas. Ada juga menyatakan di tempat di mana dia sholat, maksudnya berdiri untuk sholat. Dia tidak bergeser daripada tempat tersebut. Nah, kalaupun makna itu sahih, maka itu ada khusus pada duduk setelah sholat subuh, tidak pada sholat yang lainnya. Kemudian adapun tata cara duduknya bebas berzikir sesudah sholat. Sebagian orang kan ada khusus ya, sebagian masjid itu tetap dalam posisi duduk tawaruk sampai pada kalimat apa biasanya, Allahumma ajirni minan nar atau yang semacamnya. Dia membaca la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali dulu. Habis itu Allahumma ajirni minan nar, baru duduknya itu diubah. Yang demikian tidak ada dalil yang sahih. Jadi duduknya bebas saja ketika telah mengucapkan salam, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan la ilaha illallah Allahumma salam dan selanjutnya. Kemudian tentang salat sunnah sesudah salat wajib. Memang antara wajib dengan sunnah, antara fardu dengan yang mustahab itu harus ada batas dan perbedaan. Demikian juga antara puasa sunnah dengan puasa wajib itu kan biasanya ada batasan.
Maka setelah salat wajib kita mau salat sunnah, yang paling ideal salat sunnahnya di rumah supaya terpisah. Kemudian yang kedua bisa dipisah dengan ucapan. Jadi kalau kita tanpa pindah tempat pun nggak masalah habis salat wajib, dan kita telah memenuhi perintah untuk memisahkan antara yang wajib dengan yang intinya itu kan memisahkan antara yang wajib dengan yang sunnah supaya jelas dan memiliki keutamaan khusus. Yang pertama pulang ke rumah, yang kedua kalau kita nggak pulang ke rumah minimal ada ucapan ya kepada orang lain. Makanya Abdullah bin Abbas ketika mau sholat sunnah tanpa pindah tempat, beliau nanya sesuatu ke sebelahnya, padahal tidak begitu penting, buka obrolan singkat. Habis itu langsung sholat ba'diyah. Di mana? Di tempat di mana beliau sholat wajib. Sebab beliau sudah ngomong itu jamaah. Kalau nggak ngomong berarti kita misahnya dengan cara pindah tempat tanpa mengganggu yang di samping. Kadang-kadang kan ada yang lagi asik berzikir dan berdoa, mas ke samping dulu, kasihan dia, ya kan, zolim juga. Ya kecuali sama-sama mau tukaran, nah itu pas. Kalau enggak ya kita cari tempat lain. Ya untuk sholat ba'diyah. Walaupun boleh juga di tempat di mana kita sholat tanpa ngomong, tetapi itu dicela. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah menegur seorang sahabat, jangan sholat di mana engkau sholat fardu, pindah cari yang lain. Kata Umar bin Khattab, aku pernah diperingatkan oleh Rasulullah SAW demikian. Jadi seperti itu Pak, kita nggak boleh ganggu juga yang lagi asik misalkan, atau seperti itu. Nah, ya ada yang lain mungkin silahkan jawab. Iya. Yuhi. Ya, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ada juga la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW nanti perlu kita cek ulang kembali kapan saat yuhyi wa yumit dan kapan saat, saya perlu mengecek ulang nanti di mana yang beliau katakan yuhyi wa yumit, tetapi secara umum memang tanpa ada yuhyi wa yumit kemungkinannya itu adalah riwayat yang lain yang berbeda yang menunjukkan bahwa bisa pakai yuhyi wa yumit, bisa juga tanpa yuhyi wa yumit. Nanti saya pastikan lagi. Yang jelas seingat saya ketika zikir pagi dan petang tanpa ada yuhyi wa yumit. Tapi memang ada sebagian riwayat yang lain saya baca itu ada yuhyi wa yumit. Kapan saat tepatnya dibaca, kapan saat tepatnya hanya tanpa yuhyi wa yumit, wallahu a'lam. Nanti kita sama-sama lihat lagi. Saya kebetulan juga belum mengecek, tetapi intinya kemungkinannya, salah satu kemungkinannya adalah pertama momentum khusus, yang kedua atau kalau bukan momentum khusus berarti kadang-kadang pakai yuhyi wa yumit boleh, tanpa yuhyi wa yumit juga boleh. Nanti saya pastikan di antara dua kemungkinan tadi mana yang lebih tepat. Ya mungkin jamaah pernah mengecek, mungkin bisa ngasih tahu kapan yuhyi wa yumit, kapan tidak. Atau besar kemungkinan wallahu taala alam bisawab adalah kadang-kadang pakai boleh, tanpa dipakai juga boleh. Tanpa dipakai juga boleh. Tetapi yang paling banyak memang riwayatnya tanpa yuhyi wa yumit. Contohnya misalkan Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah wa la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, bagaikan dia memerdekakan 10 budak daripada Bani Israel, akan dicatat 100 pahala, dihapus 100 dosa, dan dia akan dilindungi daripada syaitan. Dan tidak ada hari itu yang paling mulia dari dia yang telah mengamalkan membaca apa tadi? La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kecuali orang lain yang membaca seperti dia atau melebihinya. Jadi luar biasa kalau kita membaca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, itu kita menjadi orang yang paling mulia, Pak, hari itu. Kecuali kalau ada yang baca seperti itu juga, Masya Allah. Dan itu salah satu doa yang diucapkan ketika masuk pasar, zikir akan diberikan alfu alfin, 1 juta kebaikan. Jadi kalau kita masuk pasar kemudian Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal makan, ya Allah, aku berlindung daripada kejelekan pasar ini dan mengharapkan kebaikan pasar ini. Kemudian berkata la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diberikan alfu alfin, 1 juta kebaikan dicatat untuknya. Jadi masuk pasar tapi dapat pahala. Ya, dan itu alfu alfin tadi uniknya beliau sebutkan ketika masuk pasar, pahala 1000, maksudnya 1 juta pahala. Ternyata hadis itu ada ketika saat masuk pasar tadi, tempat belanja. Kalau sebagian orang kan masuk belanja itu bebas aja gitu ya, los saja. Padahal tetap wajib berzikir kepada Allah. Sebab itu adalah tempat di mana syaitan menancapkan panji-panjinya. Seperti itu. Kalau saya tidak salah, nanti ini sama-sama kita cek nanti. Yuhyi wa yumit itu ada ketika saat masuk pasar atau momentum yang lain. Nanti coba kita lihat. Tapi intinya 2 kemungkinan tadi. Kemungkinan pertama momentum khusus. Kemungkinan kedua apa tadi? Kadang-kadang boleh seperti ini, kadang-kadang boleh tanpa yuhyi wa yumit. Nah, nanti diingatkan mungkin pekan depan. Saya coba lihat lagi. Wallahu a'lam. Silakan satu lagi coba. Iya. Salat subuh, ya. Ya, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, memang kan diucapkan di setiap habis sholat. Tetapi yuhyi wa yumit tadi ana sendiri belum memastikan. Kalau antum ada kebaca penghususan ketika habis sholat subuh, walhamdulillah. Ya, semoga saja begitu. Berarti dibaca setelah sholat subuh. Nanti kita coba cek dan pastikan lagi, insyaallah. Nah, baik, ada yang lain mungkin, silakan. Kalau tidak ada sampai di sini jemaah, ya. Ya, silakan Pak. Gimana Mas? Iya, yang jelas memang di dalam hadis riwayat Abu Daud kan al-waladu shalihu min kasbi abi, anak saleh itu termasuk daripada amalan orang tuanya, maka otomatis semua yang diamalkan dari kebaikan orang tuanya juga akan mendapatkan. Kemudian ada hadis yang lain bahwa anak saleh itu bisa memberikan syafaat. Kemudian hadis yang lain Iqra wa taqi, bacalah dan naiklah derajat, sesungguhnya derajat engkau sesuai yang engkau bacakan, dan seseorang yang menghafal Al-Quran akan memakaikan mahkota kepada
orang tuanya. Adapun zikir yang khusus menaikkan derajat, wallahu alam. Zikir khusus yang menaikkan derajat. Intinya memang semua kebaikan anak itu orang tua akan mendapatkannya. Maka investasi yang paling bagus untuk akhirat salah satunya adalah anak yang soleh. Makanya banyaki anak. Ya, itulah kita bahas pertemuan yang dulu ya, pertemuan pekan sebelumnya. Saat ini banyak orang takut punya anak. Punya anak karena takut tidak bisa ngasih nafkah apa-apa serba mahal. Apalagi kan ini Balikpapan ketimpaan gitu Pak ya. Ketimpaan itu maksudnya EKN-nya pindah ke Kaltim. Masya Allah, kita harapkan banyak kebaikan, tetapi tentu saja banyak potensi yang juga negatif. Tetapi sekilas bahwa salah satu efek biasanya inflasi akan naik ya ketika ada arus manusia datang. Tentu salah satu fenomenanya kalau kita kaji dari sudut ekonomi adalah inflasi. Walaupun pertumbuhan ekonomi juga 7%, tapi inflasi juga tinggi dan ini ya berat juga bagi masyarakat asli lama di Balikpapan. Nah, sebagian orang mungkin takut punya anak, padahal anak apa tadi? Investasi yang sangat luar biasa untuk masa depan, terutama untuk akhirat. Sampai di sini barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.